Ana Muhammad ibnu Abdullah, saya adalah Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad bilang begitu, saya Muhammad. Nah, bin Abdullah berarti anaknya namanya ya dari sahabat ya atau dari ayahnya Abdullah ya. Jadi saya Muhammad, Muhammad ayah saya namanya Abdullah. Nah, kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Walamma khalaqallahu Adam alaihissalam, dan tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya, ahbatoni fi sulbihi ilal ardi, maka Allah menurunkan saya ke dalam sulbinya terus sampai ke bumi ini. Jadi cikal bakal ya Nabi Muhammad itu sudah Allah jelaskan pada saat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam ya, makanya Nur Muhammad itu udah ada dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Oh, sampai Nabi Adam diturunkan kemana? Ke bumi ya, sampai nanti silsilahnya kepada sahabat siapa? Yaitu ya Abdullah. Dari Abdullah itu diambil dari siapa? Dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dari Hashim dan seterusnya ya, itu diambillah ya Nur Muhammad melalui tulang-tulang sulbi manusia-manusia yang istimewa yang mulainya dari Nabi Allah Adam alaihis salam. Nah, dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam summa fi sulbi Nuh, kemudian berpindah ke tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalam. Summa fi sulbi Ibrahim, kemudian pindah lagi dari Nabi Nuh turunan terus sampai ke tulang sulbi Nabi Ibrahim. Walam yazal yunakiluni minal asnabil karimah, kemudian kata Nabi terus menerus berpindah dari tulang sulbi yang mulia ke dalam rahim yang suci. Siapa? Yaitu ibunda Siti Aminah ya, jadi tulang sulbi dari Nabi Adam tuh Nur Muhammad terus pindah sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampailah kepada ayahnya Abdullah. Nah, dari Abdullah kemudian pindahkan ke rahim istrinya yang bernama Siti Aminah atau ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud minal aslabil karimah ilal arham at-tahirah, kepada rahim yang suci. Walam yusibni syai'un min zinal jahiliyah, dan tidak sedikit pun menimpa kepada saya dari perbuatan zinanya orang-orang jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad itu bapak saudara dari mulai Nabi Adam sampai keturunannya ya Abdullah dan Siti Aminah itu melalui jalan pernikahan, tidak ada yang jalan perzinahan jahiliyah. Tuh, makanya di dalam rawi dibaca tuh ya min adami wa ila abihi wa ummihi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi tarakus sipaha palam yusib hum'aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi Allah jaga nasab dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Adam sampai kepada ayahnya Abdullah dan kepada ibunya Siti Aminah itu dari jahiliyah ya, dari perzinahan dan lain dan sebagainya. Nah, itulah mulianya keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tuh nasabnya tuh bapak saudara terus sampai pada Nabi Adam ada tuh garisnya terus semuanya. Kalau kita kan turunan-turunan kita kadang-kadang satu masih punya, dua masih ingat, tiga masih ya ada. Nah, ntar keempat kelimanya kadang-kadang lupa. Makanya kalau kita punya nasab terus sampai 7, nasab kita terus sampai ya lebih dari itu tahu, itu istimewa. Ya, nah makanya boleh kita cari-cari tuh nasab kita nih dari mana.
Ya, orang tua kita ayahnya siapa? Ayahnya orang tua kita siapa? Ayahnya lagi siapa? Ayahnya lagi siapa? Terus sampai 7 nasab ada nggak tuh? Kalau udah 7 nasab ada, nah itu udah istimewa. Ya, tapi kalau orang-orang Arab itu Bapak Saudara itu dia termasuk ya yang cekatan dengan nasab. Sehingga nasabnya tahu bin terus. Nah, kalau kita kadang-kadang ayah ente siapa? Si A. Nah, ayahnya ayah ente siapa? Si B. Ayahnya ayah ente siapa? Lupa. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, jadi udah sampai 3-4 aja generasi udah kelupaan. Nah, tapi kalau kita bisa tuh alhamdulillah. Ya, nih dari orang tua ayah, dari orang tua ibu biar tahu tuh nasabnya. Nah, itu Nabi Muhammad begitu. Dari Abdullah terus ya sampai Nabi Adam. Dari Siti Aminah terus sampai Nabi Adam, termasuk di sini katanya dia dilindungin dari segala sesuatu perzinahan orang-orang jahiliyah. Jadi tetap Nabi itu suci nasabnya. Nah itu yang tadi saya katakan di dalam rawi sering kita baca tuh, hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunalis mihi tarakus sipaha. Ya tuh, jadi Allah jaga tuh keturunan Nabi Muhammad, nasab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kharajtu, sehingga aku keluar kata Nabi Muhammad, min baini abawayya, ya dari 2 ayah saya, ya yaitu ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, min nikahin, yaitu dengan cara menikah. Enggak ada dengan cara berzina, semuanya dengan menikah. Ya, walam akhruj min sipahin, dan tidaklah saya keluar dari sipah. Sipah itu namanya perzinahan. Ya, jadi Allah lindungin daripada sipah, dari perzinahan. Fa ana khairukum nafsan, maka saya termasuk jiwa yang terbaik di antara kamu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang terbaik. Dari dirinya aja yang terbaik. Toba Muhammadun nafsan. Jadi Nabi Muhammad itu yang paling bagus jiwanya. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu tidak pernah menyentuh tangan yang lebih halus dan lebih lembut kebanding daripada tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anas bin Malik pernah menyentuh sutra dibaj dan sutra harir. Itu begitu lembutnya sutra dibaj dan sutra harir, tapi kebanding dengan ya lembutnya tangan Rasulullah itu masih lebih lembut ya telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu diriwayatkan sama Anas. Sebab Anas bin Malik udah lebih dari 10 tahun berkhidmah ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya Anas bin Malik pernah menyentuh tuh telapak tangan Rasulullah. Nah ketika dia menyentuh telapak tangan Rasulullah, ternyata lebih halus lagi kebanding daripada sutra dibaj dan sutra harir. Yang namanya sutra kan halus banget tuh Bapak Saudara ya, halus banget. Tapi telapak tangan Rasulullah lebih halus lagi. Nah itu begitu. Makanya Toba Muhammadun nafsan. Nah wanginya bagaimana? Tidak ada yang lebih wangi dan lebih harum kebanding daripada jiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad walaupun udah wangi, tetap dia suka minyak wangi. Ya, ini sebagai salah satu contoh buat umatnya. Makanya kita disuruh pakai minyak wangi. Karena memang Nabi suka dengan minyak wangi. Walaupun sebenarnya jiwa Nabi itu udah harum. Lebih harum daripada minyak misik. Bahkan keringat Nabi aja itu lebih harum daripada minyak misik. Itu keringatnya Nabi. Ya, jadi semua yang keluar dari tubuh Nabi itu ada yang paling istimewa. Apa aja yang keluar dari tubuh Nabi itu paling istimewa. Tidak ada yang lebih mulia kebanding dari segala sesuatu yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini bilang Fa ana khairukum nafsan, itu kata Nabi itu.
maka saya adalah yang terbaik di antara kamu nafsan jiwanya. Ya, jadi yang paling bagus itu adalah jiwa Nabi Muhammad SAW. Wa khairukum aban, dan yang paling bagus di antara kamu apanya? Ayahnya, orang tuanya. Orang tua Nabi adalah orang tua yang paling terbaik dibanding daripada orang tua yang lainnya. Ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, itu termasuk dua sosok manusia yang paling istimewa. Sehingga kata Nabi, khairukum aba, ya ayah saya, ibu saya termasuk yang terbaik di antara kamu. Wa ummun Nabi SAW, sementara ibu Nabi Muhammad SAW, dia adalah Aminah bintu Wahab. Ya, jadi nama ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Aminah anak daripada Wahab. Sayyidatun nisa'i Quraisyin yauma izin. Ya, jadi Aminah itu salah satu sayyidah. Sayyidah itu artinya perempuan yang paling istimewa. Ya, dari suku Quraisy saat itu. Jadi Abdullah dari suku Quraisy, ya itu yang terbaik. Kemudian Aminah dari suku Quraisy juga yang terbaik saat itu. Ya, jadi dari dua nasab yang terbaik, ya lahirlah seorang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha abuhu Abdullah. Jadi Siti Aminah dinikahi ya oleh ayahnya, yaitu Abdullah, ayahnya Nabi maksudnya. Jadi Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Wa huwa ibnu isrina sanatan, sementara ayahnya Nabi saat itu Abdullah pada saat menikah dengan Aminah usianya baru 20 tahun. Jadi sedang gagah-gagahnya itu sahabat Abdullah. Ya, jadi Sayyid Abdullah menikah dengan ibunda Siti Aminah, ibu dari Nabi Muhammad SAW, itu usianya 20 tahun. Wa mata, kemudian ayahnya wafat. Wahia hamilun bin Nabi SAW, sementara istrinya Siti Aminah saat itu sedang mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya itu udah lebih dulu meninggal dunia saat ya Nabi masih dalam kandungan ibunya. Sehingga ketika Nabi lahir itu Nabi udah tidak punya ayah karena ayahnya sudah wafat terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya apa? Supaya Allah ingin melihat ya dan memperlihatkan bahwa sosok manusia yang bernama Muhammad itu benar-benar yang jaga, yang didik adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Ya, jadi ayahnya meninggal. Nanti ibunya pun diambil lagi sama Allah, meninggal. Kakeknya yang tadi ngerawat meninggal juga. Nah, itu. Jadi masa kecilnya sudah yatim piatu. Ya ayahnya udah enggak ada. Enggak lama ibunya meninggal. Enggak lama lagi kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Nah, sehingga Nabi hidup benar-benar sendiri. Ya, saat itu dijaga, dipelihara oleh pamannya Abu Talib, sementara Abu Talib posisinya dalam keluarga yang fakir dan dia banyak anaknya. Ya, begitulah ya bagaimana Allah ingin memperlihatkan hambanya yang mulia ya tanpa ada campur tangan orang lain. Sehingga ya, yang mendidiknya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi dari ya apa yang kita baca ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang istimewa. Ya ayah dan ibunya dari keturunan yang istimewa, yaitu dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu ya di kota Makkah adalah suku yang mulia. Ya, nah kemudian ya Nabi Muhammad dilindungin dari perzinahan. Jadi keturunan-keturunan Nabi semuanya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam itu semuanya melalui pernikahan. Tidak ada yang melalui sipah, tidak ada yang melalui perzinahan. Nah, begitulah yang Allah jaga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti baru ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah.
Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.